Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, perkenalkan di sini saya Ana Khairunisa. Saya prodi prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi akidah akhlak dalam kelas 8 bab 1 dan 2 dalam mata kuliah telaah materi akidah akhlak yang diampu oleh Bapak Fikri Farhin MPDI. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bab satunya, yaitu Al-Quran dan keistimewaannya. Nah, di bab 1 ini ada kompetensi inti. Yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua itu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian yang ketiga, memahami pengetahuan berdasarkan rasa keingintahuannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian yang keempat yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolahnya dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian untuk kompetensi dasarnya yaitu 1.1 yaitu menghayati keutamaan Al-Quran. Kemudian 2.1 yaitu mengamalkan sikap kecintaan kepada Al-Quran. Kemudian 3.1 itu memahami sejarah, hakikat, dan keistimewaan Al-Quran. Kemudian yang ke-4.1 mengomunikasikan contoh bukti-bukti keistimewaan Al-Quran. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya di sini ada yang pertama itu menghayati keutamaan Al-Quran sebagai kitab suci Allah. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan perilaku yang mencerminkan kecintaan kepada Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan sejarah diturunkannya Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu menyajikan data dan fakta serta sumber tentang bukti-bukti keistimewaan Al-Quran. Nah, untuk materi pembahasannya, yang pertama di sini ada sejarah diturunkannya Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantaran malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Jadi dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah bertahanus atau menyendiri di Gua Hira, hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Nah, surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW di sini memiliki 2 poin. Yang pertama itu periodisasi turunnya Al-Quran. Nah, periodisasi ini itu memiliki 2 periode. Yang pertama periode sebelum hijrah, yang kedua periode sesudah hijrah. Kemudian yang poin kedua yaitu sejarah pembukuan Al-Quran. Jadi adapun sejarah pembukuan Al-Quran itu dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama Al-Quran pada masa Rasulullah. Kemudian Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, untuk pembahasan kedua yaitu pengertian dan hakikat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menurut bahasa itu qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya itu bacaan atau yang dibaca. Jadi adapun menurut istilah Al-Quran itu adalah kalam Allah yang mana diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizatnya dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Jadi Al-Quran itu juga mempunyai nama yang cukup banyak. Di antara nama-nama lain, Al-Quran itu adalah sebagai Alkitab, kemudian Al-Furqan. Kemudian yang ketiga itu ada Al-Zikri.
kemudian yang keempat al-huda dan lain sebagainya. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu bukti tentang kebenaran Al-Quran. Terdapat pada surat Al-Maidah ayat 48 yaitu menunjukkan adanya bukti kebenaran Al-Quran yang dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Pertama, menantang siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Yang kedua yaitu menantang mereka untuk menyusun 10 surat semacam Al-Quran. Seluruh Al-Quran itu berisikan 114 surah. Kemudian yang ketiga yaitu menantang mereka untuk menyusun satu surah saja semacam Al-Quran. Dan yang keempat menantang mereka untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan satu surah dari Al-Quran. Kemudian pembahasannya selanjutnya yaitu isi pokok kandungan Al-Quran. Nah, ajaran yang terkandung dalam Al-Quran itu sebagian besar meliputi yang pertama ada akidah, kemudian yang kedua ibadah, ketiga itu ada muamalah, yang keempat ada Allah karimah, yang kelima tarik, yang keenam yaitu syariat. Nah, selanjutnya yaitu keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat, dan yang terakhir ada hikmah diturunkannya Al-Quran. Jadi, adapun hikmah yang diturunkan Al-Quran itu adalah untuk menuntut manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Nah, itu tadi bab 1. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Nah, untuk kompetensi intinya di sini yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian yang ketiga yaitu memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian yang terakhir yaitu mencoba atau mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, untuk kompetensi dasarnya di sini ada beberapa, yaitu yang pertama ada menghayati kebenaran adanya mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya yaitu karomah, maunah, dan irhas. Kemudian yang kedua menunjukkan sikap percaya diri dan tolong menolong sebagai implementasi keimanan pada mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis pengertian, contoh, dan hikmah mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya. Dan yang keempat yaitu mengkomunikasikan contoh kisah tentang adanya mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Dan untuk indikator pencapaian kompetensinya di sini ada yang pertama menunjukkan perilaku spiritual dari pengalaman belajar yaitu meyakini adanya mukjizat kejadian luar biasa lainnya. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan sikap percaya diri dan tolong menolong sebagaimana bertujuan untuk implementasi keimanan pada mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan persamaan dan perbedaan antara mukjizat dengan karomah, irhas, dan maunah. Kemudian yang terakhir yaitu menuliskan kisah-kisah dari berbagai sumber tentang adanya mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Nah, untuk materi pembahasannya di sini pertama ada pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Nah, yang pertama ada mukjizat. Mukjizat itu menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu a'jaza. Berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Dan menurut istilah mukjizat itu berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Kemudian yang kedua yaitu karomah. Nah, karomah itu adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah
kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Jadi hanya orang-orang pilihan. Kemudian yang ketiga yaitu irhas. Nah, irhas ini yaitu kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon rasul. Kemudian yang keempat yaitu maunah. Maunah ini yaitu kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Nah, untuk selanjutnya yaitu dalil nakli dan contoh kebenaran mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Nah, yang pertama yaitu ada beberapa bukti dan contoh mukjizat para rasul. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, mukjizat Nabi Ibrahim. Nah, mukjizat ini selamat dari api yang menyala-nyala. Kemudian yang kedua, mimpi yang benar untuk menyembelih putranya Ismail, dan masih banyak lagi. Kemudian ada mukjizat Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini pernah selamat dari pembunuhan Firaun setelah tongkatnya itu dengan izin Allah SWT menjadi ular besar yang memakan seluruh ular sihir Firaun. Dan terdapat pada firman Allah surat Az-Zuhruf ayat 46. Kemudian mukjizat yang kedua yaitu melewati laut merah dengan cara memukul tongkatnya sehingga terbentang jalan di tengah-tengah laut tersebut. Itu terdapat firman Allah dalam surat At-Toha ayat 19 sampai 21, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mukjizat Nabi Muhammad itu yang pertama mukjizat Al-Qur'an sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat 174. Kemudian yang kedua, Isra dari Masjidil Haram di kota Makkah ke Baitul Maqdis di Palestina, dan Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam waktu kurang dari 1 malam, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua di sini ada beberapa contoh dan bukti adanya karomah. Nah, karomah yang terjadi pada Maryam itu terdapat pada firman Allah SWT surat Al-Imran ayat 37. Kemudian karomah yang kedua yang terjadi pada Ashabul Kahfi yaitu penghuni gua, suatu kisah agung yang mana yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 25, dan masih banyak lagi. Kemudian beberapa contoh irhas. Nah, irhas yang diberikan Allah kepada para calon rasul, contohnya itu kejadian-kejadian yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi seorang rasul. Nah, yang pertama itu ada peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad, yakni kegagalan tentara Abraha menghancurkan Ka'bah. Kemudian kedua yaitu bayi Isa yang dapat berbicara. Nah, itu sudah dijelaskan dalam surat Maryam ayat 27 dan 29. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Nah, di antara hikmah yang dapat diambil dengan adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah ini, yang pertama ada melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang. Kemudian yang kedua, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dan ajaran-ajarannya. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir mendekatkan diri kepada Allah atau akhwah Rasul Allah dan lain sebagainya. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Mungkin dari awal video ada perkataan yang salah maupun kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.